Peringatan tentang masa depan kan bisa datang dari mana aja. Dari analis, ilmuwan. Tapi, gimana jadinya kalau dua peringatan, yang satu dari seorang ekonom modern, dan yang satunya lagi dari sebuah nubuat kuno, ternyata isinya mirip banget. Nah, kali ini kita akan coba bedah titik temu yang, jujur aja, cukup mengejutkan ini. Oke, jadi begini alurnya. Pertama, kita bakal lihat dulu gimana pasar saham itu sepertinya udah nggak nyambung lagi sama realita di lapangan. Ini kata ekonom ya. Terus, kita pindah gigi nih. Kita lihat dari sudut pandang nubuat kuno tentang tatanan dunia baru. Dan yang paling seru, di akhir, kita akan coba sambungin benang merahnya. Gimana dua jalan yang kelihatannya beda banget ini, ujung-ujungnya mungkin menuju ke tempat yang sama. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Anda ngerasa nggak sih di satu sisi kita dengar pasar saham lagi pecah rekor, lagi tinggi-tingginya, tapi di sisi lain kok rasanya di sekitar kita banyak yang cemas, banyak yang susah, kayak ada yang nggak sinkron gitu kan? Aneh. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, peringatan dari sisi ekonomi. Ada seorang ekonom, namanya Profesor Ferry Latuhihin, yang punya pandangan cukup mengkhawatirkan. Dia melihat ada tanda-tanda bahaya yang tersembunyi di balik semua berita bagus tentang pasar saham. Coba deh kita lihat perbandingannya. Di satu sisi, pasar saham lagi euforia banget. Sentimennya positif, bahkan ada yang prediksi indeks bisa tembus 9.000. Keren kan? Tapi di sisi lain, di dunia nyata, banyak orang justru ngerasa makin susah cari kerja. Tabungan makin tipis, daya beli juga turun. Nah, jurang pemisah antara dua hal ini tuh tanda peringatan yang klasik banget dalam sejarah ekonomi. Profesor Latuhihin ini terus terang aja, dia nggak percaya gitu aja sama cerita resminya. Dia bilang, angka pertumbuhan 5,12% itu kok rasanya nggak masuk akal. Kenapa? Karena dia lihat data di lapangan, contohnya jumlah pemudik lebaran aja turun sampai 24%. Logikanya, kalau ekonomi bagus, orang mudik makin banyak kan? Nah, ini kok sebaliknya. Ini yang bikin dia curiga. Makanya, dia pakai analogi yang kuat banget. Pasar saham Indonesia saat ini katanya itu seperti rumah kardus. Kelihatannya sih berdiri tegak, tapi sebetulnya rapuh banget. Kena angin sedikit aja atau ada guncangan dari luar, bisa langsung ambruk. Dan kalau kita lihat sejarah, pola seperti ini tuh udah pernah terjadi berulang kali. Ingat tahun 2000? Gelembung.com pecah. Terus 2008, krisis finansial global gara-gara utang. Lalu 2020, pasca COVID, pemerintah di seluruh dunia nyuntik dana besar-besaran, utang makin numpuk. Nah sekarang, menurut Profesor Ferry, kita punya gelembung baru yang didorong oleh euforia AI. Tapi, ini berdiri di atas tumpukan utang yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Jadi risikonya pun lebih besar. Angka 600A, apa maksudnya ini? Ini adalah rasio harga terhadap pendapatan atau P per E ratio dari beberapa saham teknologi pas zaman gelembung.com dulu. Angka setinggi ini artinya valuasi sahamnya udah nggak masuk akal. Nah, yang bikin ngeri, level valuasi super tinggi ini sekarang mulai kelihatan lagi, baik di saham teknologi global maupun beberapa saham konglomerat di Indonesia. Ini yang disebut irrational exuberance atau kegembiraan irasional. Jadi, penting banget ya untuk kita pahami, ini bukan sekedar orang-orang lagi optimis. Kegembiraan irasional ini adalah istilah untuk sebuah fenomena psikologis massal di mana investor itu saking antusiasnya sampai mendorong harga aset ke level yang nggak lagi didukung oleh fundamental bisnisnya. Dan sejarah membuktikan fenomena ini seringkali jadi pertanda sebelum pasar jatuh. Oke, sekarang kita tarik rem tangan dulu dari dunia ekonomi, dari grafik dan angka. Kita akan pindah ke perspektif yang sama sekali berbeda. Kalau tadi kita lihat analisis ekonomi, sekarang kita coba lihat dari sudut pandang eskatologi atau ilmu akhir zaman. Ada seorang pemikir, Syekh Imran Hussein, yang pendekatannya bukan lewat data, tapi lewat tafsir nubuat kuno. Jadi, dari sudut pandang ini, sejarah itu bukan rangkaian peristiwa yang acak, bukan kebetulan. Tapi ini adalah sebuah alur cerita yang sudah dinubuatkan, sebuah sekuens tatanan dunia yang sudah diramalkan akan terjadi. Nah, ada satu konsep kunci untuk ngerti teori ini, yaitu pax. Pax itu dari bahasa Latin yang artinya damai. Tapi dalam konteks ini, maksudnya adalah sebuah periode di mana ada satu kekuatan global yang super dominan, yang nggak ada tandingannya, yang seolah-olah memaksakan perdamaian versi mereka ke seluruh dunia. Menurut tafsir Syekh Hussein, ada sebuah nubuat yang menggambarkan 3 tahap kekuasaan global. Tahap pertama itu
Pax Britannica, diibaratkan sehari seperti setahun, di mana Inggris menguasai dunia. Lalu tahap kedua, Pax Americana, sehari seperti sebulan, giliran Amerika Serikat yang ambil alih. Nah, tahap ketiga, yang merupakan tahap akhir, disebut Pax Judaica, yang diibaratkan sehari seperti seminggu. Semakin pendek durasi harinya, itu menandakan percepatan peristiwa menuju akhir zaman. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, apakah tahap akhir itu, Pax Judaica, sudah dimulai? Nah, ini yang menarik. Selama bertahun-tahun, Sheikh Hossein sendiri bilang belum. Tapi, baru-baru ini, dia mengubah pandangannya secara drastis. Dia secara terbuka bilang, saya sampai pada kesimpulan bahwa saya salah dan Pax Judaica telah tiba. Apa yang bikin dia yakin itu? Dia bilang karena dia melihat bukti nyata di mana Israel sekarang secara terbuka menentang seluruh dunia. Jadi perubahannya ini bukan karena tafsir baru, tapi karena dia melihat peristiwa nyata di panggung dunia. Tanda-tandanya apa aja? Menurut dia, ada beberapa. Pertama, pergeseran dari kekuatan yang tadinya main di belakang layar, sekarang jadi terang-terangan. Kedua, mereka secara terbuka menentang opini publik global, nggak peduli lagi. Bahkan sampai secara publik mengumumkan rencana serangan ke negara lain. Buat dia, semua tindakan ini menunjukkan kalau aktor utamanya udah nggak lagi sembunyi. Oke, jadi sampai sini kita udah lihat dua analisis dari dua dunia yang berbeda banget kan? Satu dari kacamata ekonomi, satunya lagi dari kacamata nubuat. Tapi sekarang bagian yang paling bikin merinding, yaitu saat kita lihat di mana kedua peringatan dan bahkan saran-saran mereka ternyata bertemu. Lihat deh, buku panduan dari dua sisi ini. Dari sisi ekonomi, sarannya praktis banget. Jaga arus kas, beli aset nyata seperti emas, revisi model bisnis, dan yang penting, jangan ikut-ikutan serakah atau FOMO. Nah, dari sisi eskatologi, sarannya lebih drastis. Tinggalkan kota besar, bangun pertanian mandiri, bentuk komunitas spiritual, dan intinya, lepaskan diri dari sistem. Beda kan? Tapi lihat benang merahnya, dua-duanya sama-sama menyarankan kemandirian dan menjauh dari sistem yang dianggap akan runtuh. Walaupun berangkat dari titik yang berbeda, diagnosis mereka terhadap penyakit dunia saat ini itu mirip banget. Keduanya sama-sama melihat sistem moneter global kita ini rapuh. Keduanya sama-sama memprediksi akan ada sebuah guncangan atau keruntuhan global. Keduanya sama-sama menyiratkan ketidakpercayaan pada otoritas pusat. Dan keduanya sama-sama menyerukan agar kita, sebagai individu, melakukan tindakan untuk bertahan. Pada akhirnya, akar masalah yang ditunjuk oleh kedua perspektif ini sama. Dunia kita dibangun di atas fondasi sistem keuangan yang dianggap curang dan gak akan bertahan lama. Ekonom bilangnya ini karena utang yang menumpuk dan pencetakan uang tanpa henti. Sementara cendekiawan eskatologi menunjuk pada sistem non-tunai atau cashless society yang dinubuatkan, yang tujuannya adalah kontrol total. Bahasanya beda, tapi intinya mengerikan, karena sangat mirip. Jadi ini yang tersisa buat kita renungkan. Kalau ada dua pandangan dunia yang sangat berbeda, dari sudut yang sama sekali nggak terduga, tapi keduanya menunjuk ke arah badai yang sama, pertanyaannya bukan lagi percaya yang mana, tapi bagaimana cara kita bersiap.